Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama ila milin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahussul hususil hadratir rahim Syekh Ahmad Ibnu Ali bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Marzuki wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mufti Bastul Birri wa Syekh Mansur Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayuki wa Syekh Mansur Pramu wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Kusrin wa Syekh Farahan wa Syekh Masum thumma ila hadratir ruhi Ummi Hajar Sakana binti Ahmadi wa Abi Muslim Hasan wa ukhti Siti Juwairah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa anhu lan saking Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa jeung Nabi hu ing Abdullah ibnu Amr ibnu As ayu jahiza yen to nyawisaken sapa Abdullah ibnu Amr ibnu As jaisan ing bala tentara ing bala perang. Fanafidat mongko nuli kehabisan apa al ibilu unta. Ay yakhudha yen to ngalap sapa Abdullah ibnu Amr ibnu As ala qala isi sedekati ing atase pira-pira untane unta enome zakat. Jadi unta yang merupakan hasil penarikan zakat. Qala mongko nuli matur sapa Abdullah ibnu Amr ibnu As, fakuntu mongko ana sapa ingsun iku akhudhu wong kang ngalap sapa ingsun. Al ba'ira ing unta bil ba'ira ini kelawan unta loro. Ila iblis sedekati maring untane zakat. Rawa jilkan hadis sabal hakim wal bayhaqi wa rijaluhu tabira-bira prawin hadis iku thiqatun iku thiqah. Hadis ini pendapat yang paling kuat untuk memahami adalah bahwa terkait dengan binatang itu tidak ada terkait dengan riba ya, tidak terkait dengan riba, tidak seperti dalam makanan ya. Tidak seperti dalam makanan, tidak seperti dalam buah-buahan. Jadi di sini itu dicontohkan bahwa orang boleh untuk menukar satu onta dengan dua onta kan itu, dimana tentu satu onta yang digunakan untuk berperang itu kan butuh satu onta yang tangguh, yang besar dan kuat, itu boleh diganti dengan dua onta dan seterusnya kan itu. Ngerti? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ketika sapa Ibnu Umar nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah teng napa anil muzabanati saking muzabanah. Muzabanah nanti dijelaskan apa sih arti muzabanah itu, yaitu ayyabi ayan ta dodolan sapa wong samaraha itihi ing pira-pira buahe kebone siman ing kana yen ta ana apa khaid iku nakhlan ana ing wit masih di pohonnya bitamren dengan kurma kailan kang wis timbang. Wa ing kana lan nyeta ana sapa wong sapa haid itu iku karman anggur ayabia yen to adol hu ing karman ing anggur bizabi bin kelawan anggur kailan kelawan kang wis ditimbang. Wa ing kana nyeta ana sapa wong iku zar'an ana iku gogo iku hasil sawah ayabia yen to dodol hu ing zar'an bikaili ta'amin kelawan makanan sudah ditimbang. Nah hanya sapa Nabi andalika sing mengkono-mengkono napa mengkono-mengkono menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya dengan sesuatu yang dengan buah-buahan yang sudah ditimbang, menjual anggur yang masih ada di tempat pohonnya itu dengan anggur yang sudah ditimbang,
menjual juga apa hasil bumi ditukar dengan makanan yang ditimbang. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita melihat ini maka itu hukumnya tidak boleh. Karena apa? Sebagaimana kemarin saya jelaskan bahwa sesuatu yang masih di pohon itu tidak ada kepastian berapa banyaknya. Sedemikian juga hasil bumi yang masih ada di sawah itu juga tidak bisa kita ukur kan itu. Makanya dalam Islam semestinya proses transaksi jual beli itu jangan sampai sekali-kali menimbulkan kemenyesalan ya. Jangan sampai menimbulkan kemenyesalan. Ditaksir ini buahnya banyak, begitu dipanen, ditimbang ternyata sedikit, sangat boleh jadi kan itu, sangat boleh jadi. Makanya terkadang ada orang yang bangkrut gara-gara itu kan itu. Jadi kalau kita mengikuti cara berdagang Rasulullah itu senantiasa untung, walaupun untungnya tidak besar kan itu. Tapi untung. Kenapa untung? Karena seluruh proses perdagangan itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti-pasti kan gitu. Ingat. Wan Sa'id bin Abi Waqqas, sang Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sa'id bin Abi Waqqas, sami'tu midhaqatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yus'alu halidin takoni sapa jeung Nabi anishtira'i rutbi saking tuku kurma rutab itu kurma basah bitamrin dengan kurma kering. Faqala mangkono ngendika sapa jeung Nabi ayang kusur rutabu idza yabisa ayang kusu ana ta dadi berkurang apa arutabu kurma basah itu idaya bisa nalikane dadi kering apa kurma basah itu qalu mongko padha jawab sapa jeung Nabi na'am nggih karena terjadi penyusutan nggih dari yang semula mungkin misalkan 4 kilo begitu dikeringkan menjadi 3 kilo kan mengalami penyusutan dan karena itu fanaha mongko nyegah sapa jeung Nabi andalika saking mengkono-kono transaksi jual beli antara rutab sama tamar, antara kurma basah dengan kurma kering. Rawan jeritan hadis sapa al-khamsatu imam limu wa sahahan yuhaim hadis sapa Ibnul Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban Imam Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Setune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahan ka sapa Nabi an bai'il kali saking adol utangan bil kali kelawan den tuku kelawan utangan juga yakni gesingsun ad-daina bidaini yang disebut Nabi ad-daina ing adol utang bidaini diutuk kelawan utang rawan juga hadis sapa Ishaq Imam Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaifin bi isnadin sanad dhaifin ingkang lemah. Jadi sesuatu yang masih dihutang itu tidak boleh dijual kembali kan itu. Apalagi ketika dijual kembali juga proses pembayarannya dengan dihutang kan itu. Ini bisa-bisa nanti ke depan menjadi ruwet urusannya kan itu. Karena apa? Orang yang punya barang itu semestinya dia belum menjadi milik tam, belum menjadi milik sempurna. Kenapa belum menjadi milik sempurna? Karena ketika dia membeli itu masih dihutang kan itu. Padahal sesuatu yang bisa diperjualbelikan itu manakala sudah terjadi yang namanya milk tam, satu kepemilikan secara sempurna. Jadi membelinya dihutang, menjualnya juga dibeli dengan dihutang kan itu. Ini kan repot kan itu. Repot. Oke. Bab rukhsati fil araya wa bai'ul usuli wath thamari. Bab rukhsati utai bab nerangkan tentang kemurahan fil araya ing dalam tinuku araya. Araya itu. Dan nanti diperjelas apa sih araya itu. Wa bai'ul usuli lan menjual dol-dolan kurma yang masih ada di kurma kering yang masih ada di pohonnya itu wa thamar lan buah-buahan. An Zaid bin Thabit sang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakhas memberikan kemurahan sapa jeung Nabi fil araya ing dalam dol-dolan kurma teles ana ing wit den tuku kelawan kurma yang kering. Yaitu antubanya itu didol bi kharsiha kailan secara ditimbang ya. Jadi bi kharsiha kelawan kira-kirane
kurma basah yang ada di pohon itu. Kailan kelawan kira-kira timbang mutafaqun alaih. Wali muslimin di muslim rakhasa memberikan kemurahan sama Nabi fil araya ing dalam jual fil ariyati ing dalam jual beli ariyah ya'khudhu kang ngalaba ing khariyah sapa ahlul bait bi kharsiha kelawan ngira-ngira ing takrane si ariyah tamron ing kurma ya kuluna kang padha mangan sapa ahlul bait ha ing ariyah rutban kelawan masih teles. Bagaimana kalau orang itu menjual rutop? Tadi kan selama ini itu kan dijelaskan bahwa kalau menjual sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah ada manfaatnya. Dan sesudah ada yang manfaatnya itu biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan sesuatu yang sudah matang, sudah betul-betul matang. Nah, bagaimana kalau menjual rutop? Menjual kurma basah. Itu ternyata boleh. Kenapa boleh? Karena orang itu juga bisa menikmati rutop. Bahkan kalau hari Senin dan hari Kamis itu ya, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya banyak orang yang datang ke masjid waktu sore ketika menjelang berbuka puasa ya, untuk orang yang puasa hari Senin dan Kamis itu disediakan bukanya. Disediakan buka apa? Biasanya disediakan buka yaitu minum teh sama kurma. Lah, kurmanya yang paling banyak disukai itu adalah rutop kan itu. Jadi kurma basah. Sama dengan kalau konteks di Indonesia, mestinya orang menjual mangga itu ketika sudah matang kan itu. Sudah matang. Boleh nggak orang itu menjual masih belum matang, masih pentil kan itu ya. Boleh nggak? Ya boleh. Untuk apa? Untuk rujaan kan itu. Maksudnya untuk rujaan yang sudah matang kan nggak enak kan itu. Jadi semestinya ini adalah rukhsah, tetapi kalau saya ya tidak rukhsah juga kan, sudah ada nilai manfaatnya kan itu ya, sudah ada nilai manfaatnya. Karena kalau nanti sudah matang nggak bisa digunakan rujaan kan itu. Ngeten. Wa Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa memberikan kemudahan sahabat Nabi fi bai'il araya ing dalam jual beli araya bi kharsiya kelawan kira-kirane si araya minat tamri saking kurma kering fi ma dalam barang tuna khamsati ausukin kang kurang dari 5 wadah wa fi khamsi ausukin utawa sampai 5 wadah muttafaqun alaih. Jadi kurma-kurma basah itu tetap bisa dijual dengan dikira-kira. Kira-kira itu kalau kering berapa ya itu. Sepanjang apa yang dijual itu tidak sampai melebihi 5 wasak ya. Wasak 5 tempat. Ngeten. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sabab Ibnu Umar qad nahanya kasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'its samari saking jual beli buah-buahan hatta yabdua sehingga menjadi jelas apa salahuha bagus si samar. Nah jika sahabat Nabi al-ba'i'a ing wong kang adol bal mubta ulan wong kang tuku muttafaqun alaih. Ya, ini jadi ini mestinya hukum asalnya itu. Jadi sesuatu yang belum jelas manfaatnya itu tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dibeli. Jadi penjual dan pembeli sama-sama dilarang kan itu, sama-sama dilarang. Kenapa seperti itu? Karena tadi saya katakan bahwa sesuatu yang belum terlihat manfaatnya ya tidak boleh dibeli kan itu. Tapi dikecualikan. Manakala sesuatu itu belum matang, belum tua, tetapi sudah bisa kita manfaatkan ya boleh, seperti tadi pentil sama kurma ya, kurma basah kan itu. Wa fi riwayat lan satu riwayat wa kana ana sahabat Nabi iku idza suila nalika ditakok sahabat Nabi an salahiha saking bagusnya samar. Tanda-tanda kalau buah itu sudah baik, bisa diambil manfaatnya itu cirinya seperti apa? Qala jawab sahabat Nabi hatta tadhaba sing gunakan ilang apa ahatuha ponco bayane si samar. Jadi ketika hal-hal yang dimungkinkan bisa mengancam panen itu sudah hilang, maka itulah salahwa, itulah tanda bahwa buah-buahan itu sudah baik kan itu. Kapan itu? Ya kalau padi biasanya sudah menguning kan itu. Padi yang sudah menguning itu biasanya kan sudah tidak dimungkinkan kena hama.
Tetapi kan masih dimungkinkan nanti kena angin puting beliung sehingga nggak bisa dipanen, ya sangat boleh jadi kan itu. Makanya memang yang paling paling selamat ya kalau jual beli itu ya, kalau dalam nggak tahu kalau bahasa orang Kediri ya, kalau dalam bahasa orang Demak itu ngebas, dibas ya. Dibas itu orang membeli padi di sawah. Itu semestinya kalau melihat hadis-hadis Rasulullah itu sebenarnya perlu dihindari kan itu, dilarang. Kenapa kalau seperti itu? Karena tidak ada kepastian. Tetapi yang baik itu adalah jadi dibeli ketika apa? Sudah dipanen, terus dibeli dengan cara ditimbang kan itu. Sehingga menjadi jelas. Ngeten. Ini yang berikutnya juga hadis tentang ciri-ciri baiknya buah-buahan seperti apa. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaha jika sabanya Nabi an bai'its samari, saking jual beli buah-buahan hatta tuzhiya sehingga dadi bagus apa samar. Kila ditakokaken sapa jeneng Nabi wa ma zahuha, wa ma utai apa zahuha utawi tanda-tanda bagus sisi samar. Qala jawab sapa jeneng Nabi tahmaru wa tasfaru. Tahmaru nalika dadi abang, nalikane dadi banget abange apa samar, wa tasfaru lan dadi banget kuninge apa samar. Jadi itu tanda kalau mangga sudah kuning kan itu. Kalau semangka dibuka sudah kuning atau merah kan itu. Jadi itu tanda bahwa sesuatu itu sudah bisa diambil nilai manfaatnya. Muttafaqun alaih walau talafat di kulil Bukhari, ketua Imam Bukhari. Wa anhu lan sangking Abu Hurairah, sangking Anas bin Malik ya, sangking Anas bin Malik. Wa anhu sangking Anas bin Malik nih. Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahan nyegah sabane Nabi an bai'il inabi sangking dol-dolan anggur teles hatta yaswadda sehingga dadi ireng apa inab apa anggur niku. Wa in bai'il habbi lan saking jual biji-bijian hatta yashtadda sehingga dadi atos apa hab itu. Rawajan hadis sapa al-khamsah Imam 5 Ilan Nasir Imam Nasir wa sahihnya hadis sahaba Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Hakim wa Imam Hakim. Ini juga sama. Ketika kita menjual anggur tidak boleh dalam keadaan yang masih basah kan itu. Ditunggu anggur itu sudah menjadi hitam. Itu kalau anggur hitam. Sekarang kan ada kan anggur-anggur yang tidak hitam, yang anggur merah kan itu. Anggur putih ada kan itu. Nah, ini kan hadis seperti ini perlu disesuaikan kan itu. Karena mungkin zaman Rasulullah dulu anggur itu satu warna kan itu. Sekarang berbanyak warna kan itu. Terus kalau menjual biji-bijian, contohnya apa? Padi biji-bijian, kacang biji-bijian kan itu, gandum biji-bijian. Itu nunggu kapan? Nunggu ketika seluruhnya itu sudah keras. Jadi andai kata padi yang berisi beras itu berasnya sudah keras. Kalau padinya masih muda itu nggak akan mungkin bisa keras itu. Dan kalau tidak keras biasanya kalau dalam waktu tertentu akan menjadi menghitam ya. Rusak berasnya itu kan itu. Jadi Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sahabat Jabir, qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabtu jaihatun." Lau bi'ta lan kana dol sapa sira min akhika saking sedulur ira, thamaron ing buah-buahan fa asabathu maka nuli ngenani hu ing samar apa jaihatun apa panca boyo fala yahillu maka ora dadi halal katu sira apa anta khuda yen to ngalap sapa sira minhu sang akhika syai'an suci-wici bima ta'khudhu kelawan barang ta'khudhu kang ngalap sapa sira mala akhika ing harta bendane sedulur ira bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Rawan cerita hadis Muslim wa fi riwayat satu riwayat lafzi Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sahabat Nabi biwadil jawaihi kelawan ngilangaken pira-pira ponco boyo. Jadi kalau kita melihat ini artinya apa sih ketika orang itu menjual sesuatu dan ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga sesuatu itu yang semula ada manfaatnya akhirnya hilang manfaatnya, maka yang menjual itu tidak diperkenankan untuk mengambil bayaran, mengambil uang harga dari sesuatu yang dijual itu. Karena apa kok tidak boleh? Karena sesuatu yang dijual itu ternyata sudah hilang
hilang manfaatnya jika ada mara bahaya tadi kan itu. Ya contoh ya kalau kalau tadi ya contoh orang membeli padi di sawah itu begitu kena puting beliung akhirnya padi itu menyatu dengan tanah ya tidak bisa dipanen kan itu, nggak bisa dipanen. Dalam kondisi seperti itu orang tidak boleh mengambil harganya kan itu, tidak boleh mengambil harganya. Inilah yang tadi dikatakan bahwa sebaiknya kalau proses jual beli itu ya sudah bisa ditakar kan, itu sudah bisa ditimbang, artinya sudah dipanen, tidak di sawah lagi. Hadis yang terakhir dari bab ini, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi ku qala disebut Nabi manibta'a nakhlan manibta'a barang siapa yang menjual kita akan jual sapa man nakhlan ana ing wit kurma ba'da ang tu'abbara sause yen to den kawinaken apa nakhl fatamratuha mangko te buah-buahane si nakhl iku lil ba'i kedua wong kang tuku alladzi ba'a kedua kang adul sapa wong ha ing nakhl illa an yashtarita kecuali yang totin syaratakan apa al mubta'u wong kang tuku mutafakun alaih gitu. Jadi sesuatu itu ketika proses transaksinya belum dilakukan dan ada nilai manfaat ya nilai manfaatnya untuk siapa yang menjual kan itu, kecuali sudah ada MOU ya, jadi sudah ada kesepakatan kan itu. Jadi apapun nanti seluruh nilai manfaat dan nilai bahaya itu akan ditanggung oleh atau dimiliki oleh orang yang membeli. Nah, ngoten. Sementara ngoten pengajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.